Lalu pertanyaannya, bagaimana sih, bisa nggak sih kita menginstal di dalam diri kita sifat Al-Wadud? Ya tentunya bisa. Karena di sini saya kasih contoh eh, orang yang berhasil menanamkan dirinya sifat Al-Wadud, maka rasa cintanya melebihi daripada nafsunya. Kisahnya ini adalah kisah nyata, bahkan sampai sekarang anak itu masih ada dan menjadi ulama besar. Kisahnya, di suatu hari seorang ibu ini memiliki anak usia SD, sekitar kelas 4 SD. Jadi ketika anak kelas 4 SD ini masih mungkin boleh jadi ujiannya banyak ya kepada orang tuanya. Nah, ketika anak SD ini dia pulang sekolah, seperti biasa dia pulang sekolah tidak assalamualaikum, tidak permisi dulu, tapi dia masuk ke dalam rumah, lalu dilemparkanlah tasnya, tanpa ganti baju, tanpa ganti celana, dia pergi ke lapangan bola. Ibunya yang ada di dalamnya melihat tingkah laku anaknya ini. Akhirnya anak ini dia pergi ke lapang bola dan bermain bola bersama teman-temannya, masih menggunakan baju seragamnya. Bayangkan ayah bunda, bagaimana kalau itu terjadi kepada anak kita? Tapi seorang ibu itu masih tetap diam dan menunggu anaknya pulang. Dan dari sepulang sekolah itu lama sekali seorang anak ini tidak pulang, sampai akhirnya turun hujan dan anak itu masih bermain bola bersama teman-temannya. Sampai benar-benar penuh dengan lumpur, penuh dengan air, dan bajunya tak karuan dan celananya pun tak karuan. Akhirnya sudah menjelang maghrib barulah anak-anak daripada main bola itu pulang ke rumahnya masing-masing. Karena jalannya seperti komplek, akhirnya sekitar 4 orang dia jalan bareng, termasuk anak yang tadi itu. Lalu ketika pulang terlihatlah rumah anak yang keempat itu yang ke satu. Akhirnya apa? Dia sudah ditunggu oleh ibunya. Nah, sini kamu pulang. Akhirnya anak itu dijewer, lalu dibawa masuk ke dalam, dan anak itu menangis. Ibu, maafkan aku, bu, maafkan aku. Ibunya marah. Nah, kamu udah pulang sekolah malah langsung main, dan ini baju kotor, masuk sana. Dimarahi itu anak. Akhirnya ketiga anak di luar melihat, wah, dimarahin tuh katanya. Akhirnya ketiga orang ini dia jalan untuk menuju pulang, akhirnya menemukan lagi rumah yang satunya, rumah yang kedua. Akhirnya ayahnya sudah berdiri di depan rumahnya memegang pukulan seperti itu ya. Akhirnya ayahnya mengatakan, nah sini kamu. Akhirnya anak itu dipukul, buk, ampun ayah, ampun. Langsung dibawa masuk, menangis anak itu. Kira-kira ayah bunda, anak yang dua ini gimana? Akhirnya anak yang ini, yang ketiga pun sama, dimarahi. Nah, tinggal anak yang satu ini. Pas pulang dia ke rumah, gimana kira-kira perasaannya? Perasaan anak yang keempat ini dia bilang, aduh gimana ya, pulang enggak ya? Kalau pulang aku takut dimarahi seperti yang tadi. Kalau enggak pulang, ini udah maghrib, aku harus pulang ke rumah. Yang dilakukan oleh anak yang keempat ini, dia pulang, tapi lewat jalan belakang. Pas dia masuk pulang dengan penuh ketakutan, sambil menyelinap gitu ya. Pas buka pintu, ibunya sudah berdiri di belakang rumahnya. Akhirnya apa? Akhirnya si anak ini memeluk ibunya. Ibu, maafkan aku, bu, jangan dimarahi, bu. Jangan pukul aku, bu, jangan dimarahi, bu. Maafkan aku, bu, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kata ibunya, nak, kenapa kamu, nak? Tenang, nak. Ibu enggak marah kok, ibu enggak marah. Ayo nak, duduk dulu. Ampun bu, ampun, jangan marahi aku. Kata ibu, enggak kok nak, enggak. Ayo kita mandi dulu, ayo mandi dulu. Akhirnya seorang ibu ini dia ajak anaknya untuk mandi. Ternyata seorang ibu ini tidak memarahi anaknya. Dan tatkala anak ini mandi, dia menangis dan berkata dalam hati, ya Allah, maafkan aku. Aku tidak akan mengecewakan ibuku lagi. Maafkan aku ya Allah, aku akan nurut kepada ibuku ya Allah. Maafkan aku ya Allah, aku akan menjadi anak yang baik, anak yang nurut, anak yang rajin, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dia nangis di kamar mandi sambil mandi membersihkan pakaiannya, karena dia saking takutnya dia marahi oleh orang tuanya. Tapi ketika selesai mandi, nah ibu nggak marah, nah. Ayo, kamu pasti capek ya. Kamu pasti
dingin ya. Ini ibu kasihkan secangkir teh manis panas hangat buat kamu minum. Akhirnya diminumlah itu sambil menangis ibu. Kenapa ibu nggak marah kepada saya? Ibu nggak bisa memarahimu karena rasa cinta ibu lebih besar daripada nafsu untuk memarahi kamu. Akhirnya apa? Akhirnya dari kisah ini, anak ini benar-benar dalam hatinya meniatkan untuk menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Dan 40 tahun kemudian sampai hari ini dia menjadi ulama besar. Dan sekarang ada di Indonesia ulamanya itu. Dan bahkan menjadi dicintai oleh banyak umat. Ini adalah kisah yang atas izin Allah dari kisah kasih sayang seorang ibu, tapi ternyata mampu membolak-balikan hati anak. Bahkan kisah itu masih diingat sampai sekarang dan ditausiahkan. Tapi nggak tahu dengan kisah-kisah 3 orang anak yang sebelumnya yang dipukuli itu, yang dibentak itu, yang dimarahi itu. Ternyata yang menjadi orang hebat itu tidak perlu dengan cacian, makian, pukulan, bahkan nafsu, tapi atas izin Allah dengan sentuhan seorang ibu, kasih sayangnya itu mampu menjadikan anak yang sampai 40 tahun kemudian diingat, dan itu menjadi momen yang paling berharga bagi anak tersebut.